Masih bersama saya Valencia Melvinci dan ada... Dan saya Jason Sambo. Saya mau tanya nih ke Valen. Valen happy nggak hari ini? Happy banget, happy Happy. banget. Karena ternyata Indonesia menang. Ya. Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Yes. Dan ini jadi salah satu langkah yang bisa dipamerkan di berbagai media sosial. Kalau ternyata Indonesia itu keren loh, punya giginya loh. Intinya Indonesia keren, kita patut berbangga. Dan satu poin pentingnya adalah peluang untuk masuk ke 16 besar ya terbuka akhirnya kan. Kalau misalnya kemarin kalah, wah ini bisa jadi penutup begitu. Tapi ketika Indonesia ini menang, nah pintunya udah mulai terbuka. Nah Indonesia ini sendiri menang tipis 1-0 waktu kontra Vietnam dan kemenangan ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam yang Asnawi ini kan kaptennya tendangan penalti ya. Betul. Dan itu di Stadion Abdullah bin Khalifa hari Jumat tanggal 19 Januari. Jason, tapi Jason walaupun kita lagi senang nih ya, kan Indonesia menang 1-0 lawan Vietnam. Jangan senang dulu karena kita masih akan menghadapi Jepang setelah ini kan. Betul. Untuk laga terakhir di dalam grup ini supaya bisa benar-benar memastikan kalau posisi kita oke. Dan kita punya harapan besar untuk pelatih Sinteyong supaya kita jangan sampai kendor semangatnya. Karena netizen di rumah teman-teman, di Instagram, di TikTok ini pasti menunggu nanti kalau ketemu sama Jepang yang menang siapa ya kira-kira. Nah semoga Indonesia bisa menaklukkan ya, karena kalau kita lihat nih klasemen sementara grup D, Indonesia itu masih di peringkat 3. Ini masih di bawahnya Irak yang peringkat pertama, di mana Irak ini kan adalah yang sempat menaklukkan Indonesia lah di match day pertama. Lalu kemudian kita juga di bawah Jepang, dan kita Indonesia di peringkat ketiga baru di 4 Walaupun Vietnam. kita di bawah Jepang, tapi kalau kita lihat poinnya Indonesia dan Jepang sama ya, 3 sama. Nah, Betul. jadi ini adalah kekuatan yang kemudian mudah-mudahan nanti bisa kita kalahkan juga di dalam laga selanjutnya. Itu kalau nggak salah nanti hari tanggal 24. Kalau nggak salah hari tanggal Rabu, 24 ya. 24 Januari kita harus tunggu bersama-sama. Iya, nah selain itu kalau kita membahas yang kemarin ini review lagi, Indonesia tuh sempat unggul dengan jumlah pemain setelah Vietnam bermain dengan 10 pemain Indonesia. Ini Indonesia bercokol di peringkat 3 klasemen sementara, tadi kami juga udah sampaikan, udah paparkan. Dan kemudian laga pamungkas Indonesia akan menghadapi Jepang, seperti Valen bilang tadi 24 Januari. Dan jadi harga mati untuk Indonesia untuk bisa mendampingi Irak ke fase gugur ya. Iya, jadi ini langkah kita dan ini adalah langkah terakhir untuk Vietnam yang pada akhirnya harus gugur, Jason. Karena sebelumnya juga Vietnam kalah, ini adalah kekalahan yang kedua ya kalau tidak salah ya. Jadi Vietnam akan keluar, jadi ini adalah saying goodbye to everything untuk Piala Asia kali ini 2023 di Qatar. Terus ada apa lagi, Jason? Ini nih kalau kita membahas juga sejak 2016, ini kan timnas Indonesia dan Vietnam tuh sama-sama kalah di match day yang pertama. Indonesia itu tumbang 1-3 ya dari Irak. Kalau Vietnam itu dihajar Jepang dengan skor waktu itu 2-4. Nah kemudian ada juga pelatih Sinteyong ini yang memang kemarin mengandalkan formasi andalannya 3-4-3. Kalau kita lihat ada beberapa nama yang waktu laga melawan Irak itu sebagai starter, tapi pada saat di kemarin melawan Vietnam itu harus puas duduk di bangku cadangan aja nih Valen. Kalau misalnya kita lihat lagi Jason, waktu kemarin yang Vietnam versus Indonesia, ternyata Vietnamnya itu dengan skema 3-5-2, tapi Indonesia membalasnya dengan 4-3-3. Nah itu adalah skenario yang dibuat dan ternyata kita menang. Yes, ini membawa Indonesia maju ya, semoga ya ke 16 besar. Nah kemudian kalau kita ngomongin komposisi, tadi karena Valen menyinggung soal komposisi, di posisi menjaga gawang ini kan kemarin dipercayakan kepada Hernando Ari. Kemudian untuk posisi 3 back ini sejajar, yaitu ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada juga Elkan Bagot. Gitu. Oke. Terus kalau posisi gelandang sentral, ini tadi baru kita baca juga ya Jason ya. Ternyata namanya keren-keren. Ada Ivar Janner dan Justin Hubner. Dan pengisi lini depan juga diberikan kepada trio motor Yakob Sayuri, ada Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Ini sebenarnya keren, sudah didesain sedemikian rupa dan ternyata dengan antusiasme latihan semuanya keren banget. Kita menang. Aduh, tetap masih senang banget karena kamu tadi nanyain kan hari ini happy atau tidak? Pasti kita harus happy karena semoga happy-nya nular sampai ke sana dan tim Indonesia atau skuad Indonesia, skuad Garuda ini benar-benar bisa terus fokus dan semoga ke babak berikutnya juga happy-nya ke bawah dan mainnya juga jadi lebih bagus. Nah, sementara itu Ketua PSSI Erick Thohir meminta anak asuh Sinteyong untuk tetap fokus di laga selanjutnya atau laga berikutnya. Oke, Erick Thohir meminta supaya skuad Garuda tidak memikirkan nama besar Jepang untuk meraih hasil maksimal supaya bisa lolos dari babak grup. Ya, fokus ya, jangan melihat ini Jepang, siapa tahu kita bisa seri bahkan bisa menang, kenapa tidak? Yang penting perjuangan itu saja.
Jason, Ya. ini seperti biasa. Ada lagi yang banyak komentar di Instagram, tapi komentarnya mudah-mudahan asyik ya untuk dibaca. Ada dari pertama @Ardi Lazuardi, katanya gini nih, mainnya enak ditonton. Kamu nonton nggak kemarin Jason? Nontonnya di TV kan, bukan nonton langsung. Tapi kan beda vibe ya kalau nonton di stadion sama nonton di TV atau di televisi begitu ya. Kemudian ada juga @dedi4715 sekian. Terbaik Indonesiaku, ini bangga juga ya. Iya, dari @simpleboys D97. Bener keren banget, bola udaranya unggul terus. Yes, ada juga @bintang_samudra lagi nungguin yang kemarin ngehujat timnas katanya. Itu ditungguin buat diapain ya, Ya Jason? makanya, ini Nggak ditungguin buat apa ya? Karena kan timnasnya sudah membuktikan kehebatannya dan membuat kita bangga. Jadi yang menghujat biarkan saja. Tuh. Dari @ravidio, alhamdulillah ya Allah menang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.